Alhamdulillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita meneruskan hadis nomor 832 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malikin qala ghalas syi'ru fil madinati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalan nasu ya Rasulullah ghalas syi'ru fasa'ir lana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha huwal musa'ir al-qabidu al-basitu ar-raziqu wa inni la arju an alqallah ta'ala walaysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin bi dammin wala malin rawahul khamsah illan nasa'i wa sahhahahu ibnu hibban. Wa an Anas bin Malikin, dan terima dari Anas bin Malik qala ia berkata ghalas syi'ru fil madinati, telah melambung harga-harga di Madinah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalan nasu, lalu orang-orang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ghalas syi'ru, telah melambung harga, fasa'ir lana, tetapkanlah harga bagi kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha huwal musa'ir, sesungguhnya Allah dialah yang menetapkan harga. Al-qabidu al-basitu, dialah yang menahan dan dialah yang meluaskan. Ar-raziqu, dan dialah yang memberi rizki. Wa inni, dan sesungguhnya aku la arju, aku berharap an alqallah, aku menghadap Allah, walaysa ahadun minkum, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yatlubuni, yang menuntut aku, bimad limatin, dengan kedoliman, fi dammin wala malin, baik mengenai darah atau harta. Rawahul khamsah, telah meriwayatkan hadis ini imam yang 5, illan nasa'i, kecuali imam an-nasa'i, wa sahhahahu ibnu hibban, dan telah menganggap sahih hadis ini Ibnu Hibban. Wa an Anas bin Malikin, dan terima dari Anas bin Malik qala, ia berkata ghalas syi'ru, telah melambung harga-harga fil madinati, di Madinah, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalan nasu, lalu orang-orang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ghalas syi'ru,
telah melambung harga-harga. Fasair lana, tetapkanlah harga-harga bagi kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, huwal musairu, yang menetapkan harga, al-qabidu, yang menahan, al-basitu, yang meluaskan, ar-raziqu, yang memberi rizki. Wa inni, dan sesungguhnya aku, la arju, berharap, an alqallah, aku menghadap Allah Ta'ala, walaysa ahadun minkum, dan tidak ada seorang pun di antara kamu, yatlubuni, yang menuntut aku, bimadlamatin, dengan kedoliman, fi dammin, baik dalam urusan darah, wala malin, atau harta. Rawahul khamsah, telah meriwayatkan hadis ini imam yang 5, illan Nasa'i, kecuali Imam An-Nasa'i. Wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan telah menganggap sahih hadis ini Imam Ibnu Hibban. Satu hadis saja, ini berkaitan tanggung jawab seorang pemimpin dalam urusan muamalah selain dalam urusan ibadah. Di hadis ini dikisahkan di Madinah pernah terjadi harga-harga melambung, harga-harga mahal. Di kita ya, tidak pernah ya, tidak pernah. Tidak pernah di kita ada harga-harga melambung seperti di Madinah katanya. Ya, ini terjadi di Madinah, harga melambung. Lalu orang-orang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ghala syi'ru fasair lana. Ini satu di antara bukti sejak dulu kalau terjadi di kalangan masyarakat seperti ini, yang bertanggung jawab siapa? Pemimpin. Buktinya mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, fasair lana, turunkan harga, stabilkan harta. Harga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallah huwal musair. Sesungguhnya Allah, dialah yang menetapkan harga-harga. Jadi ketika harga melambung, kemudian harga turun, siapa yang menetapkan? Siapa yang menetapkan? Siapa yang menetapkan? Siapa? Saya ulang. Ketika terjadi, ya, ini harga-harga jadi naik begitu. Ini siapa yang menetapkan ini? Pedagang? Ini Rasul yang menjawab. Coba. Ketika mereka datang kepada Rasul, ya Rasulullah, fasair lana, stabilkan harga-harga bagi kami. Maka saat itu Rasul menjawab, innallah huwal musair. Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga-harga itu. Al-qabidu al-basitu ar-razaq. Allah lah yang menahan dan Allah lah yang memberi, meluaskan, dan Allah lah yang memberi rizki. Coba. Kenapa mereka datang kepada Rasul? Karena Rasul yang bertanggung jawab.
mengenai ini. Tapi malah Rasul menjawab, yang menetapkan harga bukan kami, bukan Rasul, bukan sebagai pemimpin, tapi Allah. Nah, sekarang kalau kita ya merasa di negara kita ini mahal, itu mahal, yang dituntut siapa? Pemimpin? Salah enggak? Salah enggak? Di zaman Rasul, Rasul yang dituntut. Karena Rasul sebagai pemimpin. Salah enggak? Enggak. Tapi ada yang harus diluruskan. Yang harus dipahami oleh masyarakat, kenapa terjadi harga melambung ini. Harga melambung ini karena memang ada yang menimbun, atau memang pedagang-pedagang itu mengambil barang dari tempat yang di tempat itu sudah mahal. Nah, nanti kalau Rasulullah SAW menetapkan harga dengan rendah, sedangkan pedagang mengambil barang dari luar dengan harga mahal, maukah pedagang bawa barang ke Madinah? Tentu tidak akan mau. Ini akan semakin lebih parah kota Madinah. Ini dipikirkan oleh seorang pemimpin. Begini, karena kebanyakan barang-barang di Madinah itu kan diambil dari luar. Termasuk bahan pokok, makanan. Itu dari luar. Sedangkan ketika barang-barang itu diambil dari luar dengan harga mahal, maka pedagang-pedagang itu tentu menjual di Madinah harus mahal. Gak mungkin murah karena ngambilnya pun mahal. Nah, lalu ketika orang-orang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, turunkan harga, stabilkan harga, begitu ya. Lalu Rasul menetapkan sebagai pemimpin harga dibikin murah. Siapa yang didolimi? Pedagang. Betul kan itu? Karena nanti pedagang ngambil mahal, dijual murah. Gak mungkin. Akibatnya nanti pedagang-pedagang itu tidak akan mau mengambil barang dagangan dari luar dibawa ke Madinah. Dan ini akan semakin menambah parah kota Madinah. Nah ini. Jadi ini tanggung jawab seorang pemimpin. Nah lalu Rasul menjawab, Innallah huwal musa'ir. Harga ini jadi naik. Siapa yang menetapkan? Allah. Begitu. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi kalau di negara kita terjadi borong-borong jadi mahal melambung, itu pemimpin kita mau begitu enggak? Mau begitu? Saya yakin tidak begitu. Tapi yang mungkin yang membuat mahal barang itu karena ini faktornya itu ya. Bukan sengaja pemimpin menetapkan barang jadi mahal, bukan begitu. Makanya Nabi menyebutkan, kalau aku menetapkan harga turun jadi murah, maka pedagang nanti didolimi. Ya, dirugikan. Dan aku tidak mau nanti menghadap Allah ada di antara kalian yang menuntut aku karena teraniaya, terdolimi. Bagus sekali ini. Jadi seorang pemimpin bukan hanya ya melihat ke bawah, tapi juga melihat ke atas. Begitu. Ya. Jadi tidak hanya membela rakyatnya saja dibela, tapi ini gimana? Ini orang yang membawa barang-barang ke Madinah, bisakah dia tertolong? Karena kalau dia ditetapkan harga dengan murah oleh seorang pemimpin, maka barangnya mahal, tentu saja mereka tidak akan mau dagang. Ini lebih parah lagi. Nah, Nabi tidak mau situasi itu terjadi. Dan Nabi menyatakan, Innallah huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga jadi mahal. Sampai terjadinya pailit di satu tempat, terjadi pailit di satu negara,
Allah yang menetapkan. Nah, ini sebagai bahan perbandingan. Ada satu hadis ya yang disampaikan Nabi SAW, riwayat Al-Baihaqi dan riwayat Al-Hakim. Ini situasi satu tempat terjadi ini, itu berkaitan dengan amalan manusia. Jadi kalau nanti terjadi di satu tempat, ya, di satu masyarakat, di satu negara, ya, terjadi violet. Ini tidak mutlak salah pemimpin, tidak. Bisa jadi rakyatnya yang harus introspeksi diri. Karena ini berkaitan dengan amalan yang dilakukan oleh rakyat yang ada di tempat itu. Satu contoh, surat Ar-Rum ayat 41. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, doharol fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Jadi kalau terjadi ya di satu tempat, ini yang menjadi penyebab siapa? Kasabat aidin nas. Bisa jadi ulah rakyat itu sendiri. Sampai terjadilah di negeri itu harga jadi melambung, ya. Kemudian cari nafkah semakin sulit. Itu bukan mutlak seorang pemimpin yang harus disalahkan, tapi bisa jadi rakyat yang ada di tempat itu, ya, melakukan kesalahan yang menjadi penyebab situasi ini terjadi. Makanya ada satu hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim yang harus kita ya pahami terlebih dahulu, ya, berkaitan dengan situasi tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhaharul fahisyah fi qaumin yu'malu biha alaniyah illa dhahara fihi mutta'un wal auja'ul lati lam takun fi aslafihim." Coba perhatikan hadis ini, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhaharul fahisyah fi qaumin yu'malu biha alaniyah." Tidak nampak al-fahisyah, ya, dosa, kedurhakaan, ya, pelanggaran, fi qaumin di satu kaum yu'malu biha alaniyah, yang dilakukan oleh mereka secara terbuka, terang-terangan. Jadi tidak ada perbuatan dosa yang dilakukan oleh satu kaum yang dilakukan secara terbuka, terang-terangan. Illa doharo fihi muta'un, kecuali akan lahir di antara mereka ta'un, berbagai penyakit. Satu, akibat apa? Akibat dosa yang dilakukan oleh manusia secara terbuka. Wal auja'ul lati lam takun fi aslafihim, dan bencana-bencana, ya, musibah-musibah yang dulu itu tidak pernah terjadi. Ini akibat apa? Akibat amalan-amalan dosa yang dilakukan oleh manusia secara terbuka. Ini akibat dari amalan itu, maka terjadilah ta'un dan wabah-wabah penyakit yang dulu tidak pernah terjadi. Jadi ini akibat siapa? Pemimpin? Bukan. Akibat ulah manusia yang ada di tempat itu. Masyarakat itu sendiri. Coba introspeksi. Kalau di kita nih semakin sulit cari nafkah, semakin sulit cari rezeki, semakin ya sulit untuk cari kehidupan. Ini diakibatkan apa? Tinggal introspeksi. Barangkali manusia yang ada di negeri kita seperti apa? Karena ini nih. Jadi bukti saja, benarkah di kita dosa sudah dilakukan terbuka? Geus teu rahasia deui. Benar begitu? Nih, saya kasih contoh. Ketika orang mau dapat pekerjaan,
Orang mau dapat pekerjaan. Lalu ya, ini orang yang punya pekerjaan itu ngomong seperti ini. Harus ada ini. Rahasia enggak? Rahasia? Ya, lamun hayang boga pagawean eta kudu nyogok sakitu. Rahasia enggak? Rahasia? Rahasia umum. Tanu kitu teh doharol pahisah ngaranna teh. Kan sekarang sudah terbuka, terang-terangan saja. Soke aya sakitu bisa memual. Bukan begitu? Padahal Nabi sudah menyebutkan hal seperti itu di dalam syariat dinyatakan riswah. Dan riswah itu nu nyogok jeung nu disogok pinnari di neraka. Nabi sudah menyebutkan itu. Kalau sudah terbuka ya, urusan-urusan dosa, urusan-urusan maksiat dilakukan oleh manusia terbuka, terang-terangan we. Geus teu era. Jadi bukan rahasia lagi. Maka ingat akibat dari orang melakukan itu, pertama Nabi menyebutkan doharo fihi muta'un. Jadi akan ada situasi yang terjadi yang dengan itu manusia mati secara massal. Tanu kitu ta'un teh. Apapun bentuknya. Dan ternyata ini akibat dari amalan dosa yang terbuka dan terang-terangan di mana-mana. Teruskan, wa ma muni'a qaumun az-zakat, dan tidak ada satu kaum yang menahan zakat. Illa muni'al mataru minas sama, kecuali Allah akan menahan hujan yang turun dari langit. Jadi susah air bersih, susah itu, susah ini karena memang tidak ada hujan, kekeringan di mana-mana. Nah, ini diakibatkan karena masyarakat sudah tidak mau berzakat. Jadi kalau begitu terjadinya situasi di satu negeri, di satu masyarakat, kesulitan itu, kesulitan ini akibat salah yang memimpin? Bukan. Rata-rata salah masyarakat. Pertama, melakukan maksiat secara terbuka, ini akan menyebab turunnya ta'un dan terjadi wabah di mana-mana. Kedua, jika masyarakat sudah tidak mau mengeluarkan zakat, maka Allah akan menahan hujan dari langit. Kekeringan di mana-mana, kekurangan di mana-mana, kesulitan di mana-mana. Dan Rasul menyebutkan walaulal bahaim lam yumtiru. Kalau di bumi ini sudah tidak ada binatang, lam yumtiru, Allah tidak akan menurunkan hujan lagi. Makanya nanti ketika turun hujan bukan jadi rahmat lagi, tapi akan jadi musibat dan malapetaka bagi manusia. Kenapa? Karena hujan itu turun bukan rahmat lagi bagi manusia, tapi merupakan azab. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Di kita saja kalau orang sadar mengenai zakat, barangkali tidak ada ya satu instansi yang mengurus kemakmuran umat bangkrut enggak kan? Muah. Bayangkan sekolah, madrasah, kalau zakat ini berjalan dengan benar, barangkali tidak perlu bantuan itu, bantuan ini lagi. Saya jamin itu. Kalau zakat benar dikelola dan umat mau mengeluarkan zakat. Justru kudu make ngarep bantuan itu, bantuan ini, tidak. Cukup dengan zakat. Tapi karena orang tidak mau mengeluarkan zakat, maka Allah menahan hujan dan Allah menjadikan manusia di bumi kekeringan. Dua. Yang ketiga, wa ma bahosa qaumun
al-mikyal wal mizan. Dan satu kaum tidak mengurangi timbangan ya, dan ukuran. Illa uhida bisinin, kecuali di negeri itu terjadi musim paceklik. Wasyiddatil maunah, dan sulit mencari kehidupan. Wajauris sultan, dan akan lahir di negeri itu sultan-sultan, pemimpin-pemimpin yang jur, yang angkara murka. Jadi satu, lihat, satu terjadinya musim paceklik, sulitnya cari penghidupan, lahirnya pemimpin-pemimpin yang angkara murka, yang mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan rakyatnya. Ini dikarenakan ya, kaum di negeri itu mengurangi timbangan dan ukuran. Siksa anu salah atuh mun terjadi musim paceklik teh. Pemimpin bukan, rakyat sendiri. Dan ini bisa dibuktikan oleh kita. Kalau di kita terjadi musim sulit, ya lihat saja rakyat itu seperti apa. Ketika berdagang, ketika mengukur, ketika menimbang. Saya sering katakan, Bapak beli kaso ukuran 3 meter, sok ukur deh ayat 3 meter. Bisa nggak kita nuntut? Tidak, memang sudah seperti itu. Jadi 3 meter teh 2 meter sekian begitu. Dan itu sudah menjadi apa ya? Umum begitu ya. Semua begitu. Meli gula sakilo wae itu sakilo. Bisa nggak kita nuntut? Tidak bisa, memang sudah begitu. Nah, padahal Nabi sudah mengatakan jika masyarakat sudah seperti itu, maka Allah akan menetapkan di negeri itu as-sinin, 2 asyiddatul maunah wa jauris sultan. Jadi kesulitan-kesulitan yang dialami di satu negeri karena ulah masyarakat yang ada di negeri itu sendiri. Yang keempat, wa ma hakama amruhum bi ghairi ma anzalallah illa sallatu alaihim aduwwuhum. Dan satu kaum, wa ma hakama amruhum bi ghairi ma anzalallah, satu kaum tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, tidak dengan hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Illa sallatu alaihim aduwwuhum, kecuali Allah akan menjadikan musuh-musuh mereka menguasai mereka. Jadi Islam tidak akan berpengaruh sedikit pun di kalangan masyarakat banyak. Kenapa? Karena Islam tidak ditakuti lagi. Akibat apa? Akibat umat Islam sendiri tidak rela dan tidak suka dihukumi dengan hukum Islam. Apa anu nolak hukum Islam berlaku ke saha? Umat Islam sendiri. Seperti itu. Maka akibatnya nanti akan terjadi seperti itu. Wa ma atalu kitaballah wa sunnata nabiyhi illa ja'alallahu ba'suhum bainahum. Dan tidak mereka menganggap enteng terhadap kitab dan sunnah nabinya, kecuali Allah menjadikan mereka sengketa. Nah, coba perhatikan dengan hadis ini, ketika terjadi di satu negeri, ya, ada satu situasi yang masyarakatnya tidak senang dengan situasi itu. Ternyata ini bukan ulah seorang pemimpin, tapi ini diakibatkan dengan ulah masyarakat itu sendiri. Nah, lalu Nabi ketika mereka datang dan mengajukan, ya Nabi Allah, turunkan harga karena terjadi melambungnya harga. Maka Nabi menjawab, Allah yang menaikkan harga. Jadi kalau begitu, masyarakat bukan menuntut seorang pemimpin, tapi introspeksi terhadap diri-diri mereka sendiri. Ya,
perbaiki amal. Karena dengan amal buruk akan terjadilah sesuatu yang buruk di satu tempat, dan itu diakibatkan karena keburukan amalan-amalan orang yang ada di tempat itu. Makanya di hadis nomor 833 yang diterima dari Ma'mar bin Abdillah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahtakiru illa khatiun, tidak menimbun barang sampai barang melambung harganya jadi mahal kecuali mereka itu orang-orang yang berdosa. Nah, dengan hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada umatnya, kalau harga itu jadi tinggi karena ditimbun oleh seseorang, maka akulah yang bertanggung jawab karena dia melakukan dosa. Tapi kalau ternyata melambungnya harta itu karena amalan-amalan masyarakat itu sendiri, maka yang harus memperbaiki mereka dalam beramal. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, inni la arju an alqallah wa laisa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi dammin wala malin. Aku mengharap ketika aku berjumpa nanti dengan Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntut aku karena aku melakukan kedoliman. Jadi ini bukan karena aku, kata Nabi, tapi introspeksilah diri-diri kalian sehingga kalian memperbaiki amal-amal kalian. Nanti Allah akan memperbaiki kehidupan kalian. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ibrah bagi kita, jadi ilmu bagi kita, bahwa semua yang terjadi berkaitan dengan kita itu ulah amal dari kita sendiri. Barakallah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.